Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Edi Setio. Saat ini saya sudah berada di kandang sapi Sumber Jaya Berkah Farm di daerah Tambun. Dan saat ini sudah bersama Bapak Haji Untung ya Pak ya? Ya, betul. Selaku pemilik kandang sapi ini sendiri ya Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau tanya-tanya sedikit ya Pak tentang awal mulanya itu bagaimana sih Pak? Kok kenapa tertarik? Inspirasinya itu dari mana untuk beternak sapi sendiri Pak? Ternak sapi sendiri ya. Ah, Awalnya senang dulu ikut ikut teman, lihat-lihat dulu saya di peternakan teman. Akhirnya terinspirasi saya, pengen coba bikin peternakan sendiri ya, Iya. sapi gitu. oh iya. Jadi awal mulanya mah dari teman ya Pak ya? Awal dulu tahun 2004 nggak salah saya tuh di daerah Jakarta Selatan saya dulu. Oh. Saya naruh sapi di sana berapa ekor gitu. Oh, awalnya titip di orang apa bagaimana Pak? Apa langsung Kerjasama dengan orang kerjasama ya Pak ya? dulu buat sapi kurban. Wow, bersapi kurban. Dulu. Tapi saat ini kayaknya Bapak lebih fokus ke sapi perah ya Pak ya? Ya awalnya kenapa sapi perah saya pikir karena setiap hari itu kalau sapi perah tuh menghasilkan uang ya, Iya. pagi sore gitu. Karena kebutuhannya Pak ya, susu kan banyak dibutuhin orang ya Pak ya? Saat itu kebutuhan susu sangat minim Iya. di Indonesia, sehingga untuk prospek bisnis sapi perah tuh sangat menjanjikan. Kalau sapi potong kan sapi kurban setahun sekali ya. Saya berpikir seperti itu, dari sapi perah itu juga nanti insya Allah dapat anak Iya. jantan buat Kurbanan ya? dibesarkan untuk kurban. Iya. Terus kalau untuk tadinya kan 2008 ya Pak ya? Iya. 2008 kan kerjasama nih Pak. Iya. Kalau untuk Bapak, 2004 oh 2004 kerjasama. Kalau untuk Bapak terjun sendiri ini di tahun berapa itu Pak? saya setelah itu 2006 2006 ya Pak ya? saya mencoba bangun di daerah Tambun Uh-huh. ini. Alhamdulillah sedikit-sedikit Mas. Oh iya. Awal mulai dari berapa ekor itu Pak? Awal dulu nggak salah ya 30 ekor. Oh, langsung 30 ekor ya Pak ya? 30 ekor. Itu biasanya sapinya didapat dari mana? Ambil Dulu dari awalnya petani? saya tuh ini bakalan sapi perah gitu Ah, kan. ah. Masih umur 10 bulan gitu loh awalnya itu. Kok makin lama saya perhatikan kok makin lama menghasilkan uang gitu ya. Ah, ah. Akhirnya kita rubah, kita ganti dengan sapi perah. Sapi perah ya Udah Pak ya? jadi gitu. Kita beli di daerah awalnya di Boyolali, saya beli itu berapa ekor itu waktu itu. Oh berarti sapinya didapat hunting sendiri ya Pak ya? Bukan hasil dari petani ya Pak ya? Iya. Petani-petani sekitar gitu ya? Bukan ya? Petani daerah Jawa Tengah di daerah Boyolali, saya hunting ke setiap peternak-peternak di sana. Oh iya. Ada juga dapat dari pasar. Saya juga milih sapi yang akan saya gunakan di kandang saya, Heeh. akan saya ternak gitu loh. Tapi ya alhamdulillah makin hari makin tahu mengenai inseminasi, akhirnya bibitnya dari hasil sendiri. Hasil sendiri ya Pak ya? Pak kalau selama ini kesulitan yang didapat apa sih Pak? Kalau Bapak kan kayaknya kan mungkin ada ya sapi untuk sapi potong juga ya Pak ya? Tapi kan lebih cenderung ke sapi perah. Kalau untuk sapi perah sendiri kesulitannya apa sih Pak selama ini? Sapi perah itu gini deh, sapi perah itu kan beda dengan sapi potong ya, perlakuan hariannya. Jelas, memang sapi perah itu harus bersih kandangnya, sapinya juga harus benar-benar dijaga kesehatan gitu ya. Iya. Setiap bulan kita kasih vitamin benar-benar rutin, obat cacing rutin gitu. Oh berarti apa namanya untuk pengobatannya juga harus terjaga ya Pak ya? Harus kita kontrol Iya. waktunya, benar-benar jangan sampai terlewat. Heeh. Terus
kesulitannya emang saat mendeteksi birahi. Kadang-kadang anak kandang tuh terlewat gitu loh. Iya. Makin hari makin berjalan waktu, alhamdulillah anak kandang sudah mengetahui sapi birahi gitu. Emang target sapi perah itu satu tahun satu beranak, satu anak gitu. Jadi benar-benar bagaimana setiap setahun sapi perah tuh beranak gitu. Tapi emang sulit, tapi kita mencoba gitu loh. Calving interval itu kalau bisa 12, 13, 14 bulan. Beranak lagi gitu. Itu yang sapi perah. Oke. Kalau yang sapi potong gimana itu, Pak? Kalau sapi potong kan insya Allah simpel deh ya. Pertama mungkin bibitnya apa gitu kan, sapi semental apa limosin gitu kan. Berarti tergantung bibit juga ya, Pak ya? Bibit. Kedua ya kalau sapi semental kan sebelum datang ke kandang kan kita karantina dulu berapa hari, 3 hari gitu kan. Oh, nggak langsung disatuin sama sapi yang udah ada di kandang ya, Kita Pak? karantina dulu, terus kita kasih obat cacing, vitamin. Setelah itu baru masuk pengkelompokan gitu. Oh, berarti nggak bisa langsung disatuin ya, Pak ya? Nggak bisa. Takut kan dari pasar atau dari mana Penyakit ya, Pak? penyakit tertular gitu loh. Jadi emang kita pisah gitu loh. Memang harusnya dipisah ya. Terus kalau untuk pakan sendiri gimana sih, Pak? Nah, biasa kalau di peternakan kami nih pakannya mungkin sama dengan teman-teman peternak yang lain ya. Ampas tahu, konsentrat. Oh, berarti pakan umum ya, Pak ya? Yang umum dipakai ya, Pak? Kadang-kadang kita pakai juga ampas gandum atau istilah ampas bir gitu buat penunjang pakan yang lainnya gitu, dan rumput itu aja deh. Oh, rumput ya. Tapi lebih cenderungnya ke ampas tahu ya kali ya, Pak ya? Iya, ampas tahu karena di sini alhamdulillah murah ya. Iya. Murah di sini dan juga banyak gitu. Terus kalau untuk sapi perahnya sendiri, Pak, agar bisa menghasilkan susu yang bagus itu, Pak? Jelas bibit nomor 1 ya, genetik ya. Iya. Genetik. Terus ambing tuh kantong susu deh, harus kita benar-benar teliti ya bagaimana memilih ambing yang bagus. Kedua, sapinya sehat, dan juga sumber sapinya dari mana. Kalau bisa sih jelas ini keturunannya siapa gitu loh, ini berapa kali beranak. Kalau saya di sini sukanya tuh nyari sapi perah tuh yang masih bunting, darah bunting gitu. Oh, darah bunting ya? Jadi kita tahu ini beranaknya normal, apakah sesar ya? Dan juga akan tahu nih bibitnya bagus apa enggak gitu. Kalau saya. Oh, gitu ya. Kalau untuk 1 ekor sapi itu bisa menghasilkan susu berapa banyak gitu, Pak? Berapa liter gitu? Kalau di saya alhamdulillah ya, pernah laktasi 1 nih. Pernah 22 liter. 22 liter 1 ekor ya, Pak ya? Per hari ya, per ekor. Tapi saya berpikir gini deh, kalau susu banyak, pengalaman saya sih ya rata-rata maunya sih bagus gitu di atas 20, tapi saya 15 literan itu menurut saya itu alhamdulillah. Karena kalau makin banyak susu yang dikeluarkan oleh sapi perah dengan pakan yang nggak maksimal, nggak seimbang, akhirnya sapi perah itu ambruk, bahaya. Oh iya. Makanya kalau di sini saya ya sedang-sedang aja 15 liter rataan gitu. Iya. Berarti kalau masalah itu mah balik lagi ke perawatan sama Betul. pakannya ya, Pak ya? Target kita emang tuh 1 tahun 1 kali beranak. Iya. Jadi nggak mesti harus di jos terus ya, Pak ya? Betul. Jadi emang kita biarnya umur sapi agak panjang gitu. Iya. Oh, gitu ya. Kalau untuk sistem di kandang ini sendiri itu gimana sih, Pak? Trading atau hanya gimana tuh, Pak? Kalau kita trading susu ya, trading tiap hari susu. Tapi untuk yang sapi kita tradingnya kurban. Hanya di kurban aja. Jadi untuk kalau hari biasa mah fokus di proyek susu ya, Pak ya? Ya, di usaha ternak sapi perah ya. Iya ya.
Karena memang basically-nya awalnya di sapi perah ya Pak ya. Betul. Ya. Kalau biasanya di kandang ini nampung berapa ekor sih Pak? Ini insya Allah kalau full ya dia dari sana sini sampai Riring sana 100 kurang lebih 120 ekor 120 ekor kalau di fullin ya Pak ya. kurang lebih 120 ekor. Pak, lebih menyenangkan mana sih Pak? Piara sapi perah atau sapi potong? Kalau saya nih teh orang Betawi ya, sapi perah. Sapi perah ya Pak ya. Satu nih Bisa menghasilkan uang tiap hari ya Pak. tiap hari dapat duit. Iya. Kedua tiap tahun dapat anak. Iya. Ketiga kalau sapi perahnya itu nggak produksi bisa dijual atau bisa ditukar lagi yang bagus lah. Oh, jadi bisa ada beberapa keuntungan yang lebihnya ya Pak ya. Jadi tadi apa tuh? Yang tiap hari dapat uang ya. Tiap hari everyday dapat uang. Tiap tahun dapat anak. Untuk anak. Terus kalau seandainya udah nggak produksi bisa kita jual ya Pak ya. Gitu. Kalau sapi potong, mohon maaf nih, ya kita ya Paling dapat anak gitu ya Pak ya. tiap hari ngeluarin duit, Iya. mengemuka. Kedua ya dapatnya tahunan. Ibarat kata nggak bisa langsung ini ya Pak ya. Tuh. Nggak bisa kayak sapi perah tiap hari dapat uang gitu ya Pak ya. Pak, kalau untuk pendistribusian susunya itu kemana sih Pak? Dulu kita pernah ngirim ke Frisian Flag, pabrik bendera di daerah Ciracas, Oh, yang di pinggir jalan raya itu ya Pak ya? Rebo di sana. Iya. Tahun 2007 saya ngirim, terakhir 2010 saya saya nggak ngirim gitu loh, hanya 3 tahun kurang lebih. Karena kenapa? Masyarakat sekitar daerah sini tuh membutuhkan susu. Oh Dan iya. juga banyak pedagang susu yang mengambil susu untuk dijual kembali gitu. Otomatis harga susu naik dari pabrik, beda lah dari pabrik. Iya. Kalau untuk keseluruhan nih Pak, kan banyak ya Pak ya betina-betina sapi perah ya Pak. Iya. Bisa menghasilkan untuk seluruhnya itu berapa liter Pak? Sekarang ini karena kurang lebih 30 ekor sapi saya nih. 35 sama Riring yang Iya. udah saya seleksi. Kurang lebih yang sekarang bunting 18 ekor. Bunting 18 ekor ya. Kira-kira sekarang nih produksi susu tiap hari hampir 200 liter kurang lebih. 200 liter ya Pak ya. Iya. Tapi kalau untuk sapi buntingnya sendiri itu bisa diperas juga nggak sih Pak? Kalau masih kebuntingan di bawah 7 bulan, insya Allah masih. Masih ya Pak ya. Itu biasanya sama nggak Pak? Sama sebelum hamilnya gitu Pak? Beda selisih. Oh, ada perbedaan produksiannya ya? Kalau setelah lahir, jelas susu banyak ya. Iya. Kira 2 bulan dia birahi, kita kawinkan. Kalau seandainya insya Allah positif, dia akan turun tuh Iya. produksi sampai ke kebuntingan 7 bulan. Baru kita stop Kosong kandang ya Pak ya? kering kandang ya. Kering kandang ya. Jadi ada istilah kering kandang juga ya? Jedah untuk apa ya? Untuk persiapan Melahirkan ya? melahirkan. Itu sampai berapa bulan setelah melahirkan baru bisa diperah lagi ya Pak? Langsung setelah beranak Oh, langsung bisa ya Pak ya? bisa. Kalau saya pernah begitu. Oh, jadi bisa langsung diproduksi lagi. Berarti keuntungannya lebih banyak ya Pak ya? Nggak nunggu Iya. beberapa bulan dulu gitu ya Pak ya? Makanya kalau teman-teman yang pemula ya, kalau untuk sapi perah emang agak sedikit repot. Iya. Kerjaan banyak banget. Sabtu kandang harus bersih, merah gitu kan. Makannya juga spesial, ya, kesehatan spesial. Terus harus mendeteksi sapi birahi. Nah itu yang agak benar-benar itu. Terus setelah bunting nanti mau beranak, persalinan, sapi beranak bagaimana. Setelah beranak sapi harus bagaimana, benar-benar dipantau sapi perah. Beda sama sapi potongan. Iya. Kasih makannya enak, gemuk, udah bagus. Bagus ya Pak ya. Kalau untuk rekor tertinggi Pak, satu kandang ini bisa paling tingginya Pak. Tadi kan 200 ya Pak ya. Di sini produksinya ya.
rekor tertingginya tuh berapa liter ya Pak? Kurang lebih karena kami tuh apa ya istilahnya paling tinggi rata-rata kurang lebih 350 liter. 350 liter ya Pak ya. Itu bisa langsung didistribusikan ke penduduk sekitar terutama ya Pak ya. Karena kalau susu kan kebutuhan juga ya Pak. Ya, saya kenapa nggak terlalu banyak memelihara sapi perah, saya ngeliat kondisi lingkungan sekitar. Iya. Kenapa ngeliat kondisi lingkungan sekitar, daya beli masyarakat. Iya. Jadi kalau biasa nih susu habis di kandang. Oh iya. Jadi langsung pada datang aja gitu ya Pak ya. Datang. Kalau untuk teman-teman yang butuhkan susu nih Pak, bisa datang ke alamat sini. Alamatnya di mana sih Pak? Alamatnya Jalan Kinem, RT 1, RW 22, Kampung Buwok, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Oh iya. Itu bisa langsung datang sendiri ke sini ya Pak ya? Boleh langsung. Kalau untuk Kalau pemerahan pemberian susu kira-kira ya. jam 6 pagi, sorenya sekitar jam 3 sore. Oh jadi pagi sore ada Allah, pemerahan. Insya Allah ada. Oh gitu ya. Harga susunya Oh. 14.000 seliter. 1 liter 14.000 ya Pak ya. Berarti itu bisa datang langsung Iya. ke kandang Iya. di Sumberjaya Berkah Iya. ya Pak ya. Insya Allah. Dan juga ada seandainya teman-teman mau belajar sapi perah, kita welcome. Iya. Ya sebisa kita apa ya? Bisalah memberikan edukasi ya Pak ya. Allah, gitu. Untuk teman-teman yang mau belajar ya Pak ya. Insya Allah. Terus motivasinya apa sih Pak untuk teman-teman yang pengen beternak entah itu sapi perah ataupun sapi potong sendiri gitu Pak? Jelas menuntut ilmu nomor satu ya. Iya. Ilmu dulu, akhirnya timbul senang. Iya. Kalau ada duit, ada lahan langsung eksekusi. Eksekusi ya Pak ya. Terus tetap silaturahim ke peternak yang lain biar apa? Yang diambil yang positifnya untuk di kandang yang rencana dibangun. Terus kalau sapi perah nih, lihat lingkungan sekitar, pakan, kedua harga komoditasnya kena nggak sama masyarakat. Mungkin seperti itu kali ya. Oh, gitu ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya atas penjelasannya dan motivasinya untuk teman-teman, terutama untuk diri saya pribadi ya Pak ya. Ya semoga berkah ya Dek ya. Tapi lebih jelasnya sih, saya berharap teman-teman yang mau belajar welcome. Bisa datang sini ya Pak ya. Langsung praktek di tempat kami yang diambil yang positifnya. Iya. Insya Allah kita bisa bantu. Baiklah teman-teman, itulah wawancara saya bersama Bapak Haji Untung selaku pemilik peternakan kandang sapi Sumberjaya Berkah Farm. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.